Perkenalkan, saya Rili Ritami Sipautar dari kelas PGMI 2. Nah, di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 untuk melakukan micro teaching pada mata kuliah pembelajaran tematik di kelas tinggi. Nah, pada micro teaching kali ini saya akan mengajari anak kelas 6, yaitu tematiknya terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Jadi teman-teman simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Amin. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah kalian membaca teks proklamasi, kalian mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 2, persatuan dan perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Nah, 2 bulan lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, yaitu Indonesia. Nah, mengapa negara kita bisa merdeka? Mengapa negara kita ada proklamasi kemerdekaan? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada makna penting proklamasi kemerdekaan. Anak-anak, mari kita pahami bersama mengapa tanggal 17 Agustus 1945 begitu penting, begitu istimewa bagi bangsa Indonesia. Proklamasi atau pengumuman kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal tersebut bukan sekedar pembacaan teks biasa. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting, artinya menjadi titik balik atau momen bersejarah yang mengubah nasib bangsa Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan, bangsa Indonesia memiliki hak atas kemerdekaan. Artinya kita berhak untuk mengatur negara kita sendiri tanpa dijajah oleh bangsa lain. Nah, yang kedua ada latar belakang sejarah proklamasi. Sekarang coba kalian bayangkan situasi pada bulan Agustus 1945. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang sangat dahsyat di kota Hiroshima, Jepang. 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki. Kedua bom ini begitu mengerikan sehingga Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Nah, para pemimpin Indonesia yang sangat cerdas melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka berpikir, ini saatnya kita membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Inilah mengapa proklamasi kemerdekaan dilakukan segera setelah Jepang menyerah. Nah, yang ketiga ada penyusunan teks proklamasi. Tempat bersejarah yang harus kalian ingat adalah Rumah Laksamana Tadisi Madya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di rumah inilah teks proklamasi disusun. Siapa saja tokoh pentingnya? Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai penulis konsep atau rancangan teks proklamasi. Kemudian ada Dr. Andus Mohatta dan Mr. Ahmad Subarjo membantu dalam penyusunan. Ada juga tokoh-tokoh lain yang hadir seperti BM Dia, Suyati Melik, Sukarni. Yang menarik, Sukarni memberi usulan penting bahwa yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Mohatta atas nama bangsa Indonesia, sedangkan Suyati Malik bertugas mengetik teks proklamasi tersebut. Nah, yang keempat ada pembacaan proklamasi kemerdekaan. Keesokan harinya 17 Agustus 1945 adalah hari yang paling bersejarah. Tempatnya berpindah ke kediaman Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Bayangkan suasana pagi itu sudah hadir tokoh-tokoh penting seperti Suwirjo, Wilopo, Gapur, Gapar, Tarbani, dan Trimurti. Tepat pukul 10 pagi, acara dimulai. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan lantang, kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat tanpa teks, artinya pidato spontan dari hati. Setelah itu, momen yang sangat mengharukan terjadi. Bendera merah putih yang dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati dikibarkan untuk pertama kalinya sebagai
bendera negara Indonesia yang merdeka. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat seperti terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamasikan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Sekarang anak-anak, mengapa sih proklamasi kemerdekaan itu begitu penting? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Nah, yang kedua, sebagai pengakuan kepada dunia luar. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi, sebenarnya beliau sedang mengumumkan kepada seluruh dunia, "Hai dunia, Indonesia sekarang sudah merdeka." Ini disebut pengakuan de facto, artinya Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Selanjutnya negara-negara lain pun mulai mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini disebut pengakuan de jure. Seperti ketika kalian pindah ke sekolah baru, kalian perlu memperkenalkan diri agar teman-teman baru mengenal kalian. Begitu juga Indonesia memperkenalkan diri sebagai negara sebagai negara merdeka. Nah, yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Nah, yang keempat, ada perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Nah, yang kelima, ada tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi anak-anak, proklamasi kemerdekaan bukan hanya sekedar pembacaan teks, tetapi merupakan momen yang mengubah nasib bangsa Indonesia selamanya. Karena itu kita harus selalu menghargai jasa para pahlawan dan menjaga persatuan bangsa seperti mereka lakukan dulu. Nah, anak-anak, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa proklamasi kemerdekaan ini? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kita harus bersatu dalam perbedaan seperti para pahlawan dan menghargai kemerdekaan yang sudah diperjuangkan. Nah, bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan? Dengan apa? Ya, dengan menjaga persatuan, rajin belajar, mencintai tanah air, dan mempertahankan kemerdekaan. Sekian dari materi Ibu, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga dapat kalian pahami, menambah ilmu juga untuk kalian semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.